Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Imania Rizka Firdauzia yang sedang menempuh mata kuliah hukum dagang. Dalam video ini, saya akan membahas tentang kepailitan di Indonesia, yang mana didasarkan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Selanjutnya, saya juga akan membahas isu mengenai kasus kepailitan pada PT Nyonya Menir dan bagaimana peranan kurator dalam proses pemberesan pailit. Nah, kalian pernah tahu nggak sih apa itu kepailitan? Kepailitan merupakan proses sita umum atas seluruh kekayaan debitur yang tidak mampu memenuhi kewajiban kepada krediturnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, debitur dapat dinyatakan pailit apabila memiliki minimal 2 kreditur dan tidak membayar sedikitnya 1 hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Mekanisme kepailitan bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi kreditur maupun debitur. Nah, setelah mengetahui apa itu kepailitan dan tujuannya, perlu kita ketahui juga bagaimana dasar hukum dan syarat terjadinya kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Lalu, bagaimana proses kepailitan pada PT Nyonya Menir berlangsung hingga ditetapkan sebagai debitur pailit? Dan yang terakhir, bagaimana peranan kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dari perusahaan tersebut? Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu dari 3 poin yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama, mengenai dasar hukum dan juga syarat terjadinya kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kepailitan terjadi ketika debitur memiliki lebih dari 1 kreditur dan tidak dapat membayar utang yang telah jatuh tempo. Kondisi ini terjadi pada PT Nyonya Menir yang gagal memenuhi kewajibannya meski sudah melalui proses PKPU. Setelah diputus pailit, kurator mengambil alih pengurusan aset dengan melakukan inventarisasi, verifikasi piutang, hingga pemberesan melalui pelelangan aset. Dalam prosesnya, kurator menghadapi beberapa hambatan seperti dokumen yang tidak lengkap, aset tersebar, dan nilai aset yang tidak mencukupi total utang. Kita mengetahui penjelasan dari 3 poin tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Nyonya Menir dinyatakan pailit karena memenuhi syarat kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Proses ini menunjukkan pentingnya kepailitan sebagai mekanisme penyelesaian hutang ketika debitur tidak mampu lagi membayar. Dan kurator berperan sentral dalam mengurus serta membereskan harta pailit untuk memastikan pembagian yang adil bagi para kreditur. Kasus ini menggambarkan penerapan hukum kepailitan secara nyata dalam praktik. Seluruh informasi ini saya dapatkan melalui beberapa rujukan. Yang pertama yaitu buku berjudul Hukum Kepailitan karya Hadi Subhan tahun 2008. Yang kedua, artikel jurnal oleh Desi Puspita Kusumadewi tahun 2024 yang membahas tentang peranan kurator dalam kasus PT Nyonya Menir. Dan yang terakhir, buku Hukum Kepailitan di Indonesia karya Yuhelson tahun 2019. Rujukan-rujukan inilah yang menjadi dasar dalam penyusunan materi dan analisis pada video ini. Jika kamu ingin mengakses sumber rujukan ini, saya taruh linknya di deskripsi ya. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.